warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah, wassalatu wassalamu ala al-mustafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku semuanya, kita pelajaran kali ini akan membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Semoga kalian dalam masa pandemi ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak semua, kita akan membahas pelajaran selanjutnya adalah hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin itu dibagi menjadi 4, bisa juga dibagi menjadi 5, atau bisa juga dibagi menjadi 6. Tergantung dari pembagiannya. Pembagian di mana di sini maksudnya, dan pembagian di idgham. Idgham ada yang mengatakan bahwasanya hukum nun mati masuk idgham saja, yaitu idgham dibagi menjadi 2, idgham biguna dan bila guna. Cuma kita di sini biar lebih terperinci, maka akan kita bagi menjadi 6, yaitu memisah antara idgham biguna dengan idgham bila guna. Yang pertama anak semua, hukum nun mati dan tanwin adalah, Bapak tulis dulu ya. Hukum nun mati dan tanwin bahasa Arabnya adalah ahkam nun as-sakinah. Maaf, karena tangan Bapak habis cedera. Ahkam nun sakinah alif tanwin. Ahkam nun as-sakinah au at-tanwin. Au at-tanwin. Yang pertama, hukum nun mati, nun sukun dan tanwin itu yang pertama adalah izhar. Apa? Yang pertama adalah izhar. Izhar itu artinya dhahara yadharu atau wuduh, artinya jelas. Makanya di izhar itu dari kata dhahara yadharu, yang artinya jelas atau wuduh. Kalau kalian mendengar sholat duhur itu artinya semuanya penampakan itu jelas yang ada di bumi. Makanya kata-kata izhar di duhur juga diambil dari kata dhahara, artinya jelas. Izhar itu jelas. Hurufnya apa saja? Yaitu hamzah, ha, ain, ghin, dan kha. Jadi hurufnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 huruf itu hurufnya. Hamzah, ha, ain, dan ghin, dan kha ketika bertemu dengan nun mati atau tanwin maka dibacanya jelas. Dibaca jelas apanya? Huruf tersebut. Jadi tidak boleh dengung, jelas. Kata-katanya kata izhar, duhur, atau jelas penampakannya. Contohnya adalah, contoh di sini izhar. Contohnya adalah hukum nun mati man. Di sini hukumnya nunnya mati. Mem bertemu dengan nun, nunnya mati. Man amana. Man amana. Jadi dibacanya jelas hamzahnya. Man tidak boleh mau atau mang tidak boleh. Harus dibaca man, nunnya jelas, hamzahnya juga jelas. Itu namanya izhar. Mungkin sudah paham anak-anakku semuanya. Yang kedua adalah idgham. Ini yang kita Bapak katakan. Idgham ya dibagi menjadi 2, idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Bigunnah artinya dengan dengungan, bila gunnah artinya tanpa dengungan. Oke, Bapak lanjut. Idgham dibagi menjadi 2. Bigunnah atau bila gunnah. Arti idgham sendiri berasal dari kata idkhal, artinya memasukkan. Idgham artinya apa? Memasukkan. Ya, kita ambil salah satu, kalau sudah tahu ininya,
lebih hemat papan tulisnya, kita bicara tentang idgham bi gunnah dulu. Ya, idgham bi gunnah. Idgham artinya apa? Idkhal. Artinya idkhal. Idkhal apa artinya? Memasukkan. Artinya idkhal. Idkhalun artinya memasukkan. Memasukkan apa? Memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Yang pertama adalah idgham bi gunnah, memasukkan dengan kata gunnah, bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah. Artinya apa? Idgham dimasukkan dengan dengungan. Hurufnya apa saja? Huruf idgham bi gunnah itu hurufnya ada 4, yaitu ya, mim, nun, dan waw. Ya, idgham atau idghal memasukkan huruf ya, mim, nun, dan waw dengan apa? Dengan gunnah. Karena kita bicara idgham bi gunnah, yaitu dengan gunnah. Artinya apa? Dengan pantulan atau dengungan, dengan nyanyian. Gunnah itu dari kata dengungan atau nyanyian, bi gunnah. Ya, contohnya apa? Kita pakai mai ya, biar jelas. Contohnya di sini adalah mim bertemu dengan huruf ya. Mai yaqulu. Contohnya apa? Mai yaqulu. Oh, jelas sedikit kan? Mai yaqulu. Ya. Mai yaqulu tidak boleh dibaca seperti izhar. Man yaqulu tidak boleh. Harus dimasukkan huruf pertama yaitu huruf ya nun ke dalam huruf kedua yaitu ya, kemudian ditasdidkan mai yaqulu, artinya digunakan mai yaqulu. Berapa harakat? 2 harakat. Jadi mai yaqulu, jadi 2 harakat. Idgham, karena kata idgham berasal dari idkhal. Kemudian yang kedua, yang pertamanya bi gunnah, yang kedua jenis yang kedua adalah bila gunnah. Bila gunnah. Kalau bi gunnahnya dengan gunnah, bila artinya tanpa dengungan. Hurufnya apa saja? Hurufnya cuma 2, yaitu lam dan ro. Lam dan ro. Contohnya apa? Contohnya adalah coba contohnya man lam. Man lam. Ya, man lam. Man lam. Jadi dibacanya nunnya tidak dimasukkan ke huruf kedua tanpa dengungan, ini kita singkat. Oke, Bapak tulis dengan man lam. Man lam. Ya. Bacanya bagaimana? Nunnya dimasukkan ke dalam lam, kemudian lamnya ditasdid tanpa dengungan. Malam. Jadi dibacanya malam. Atau yang contoh lagi adalah rok sekarang. Men, contoh di sini ketemu dengan rok, mirrabbihim. Mirrabbihim. Dimasukkan nunnya ke dalam roknya, huruf pertama tidak dibaca tapi roknya yang dibaca bertasdid mirrabbihim tanpa dengungan. Beda dengan yang ini may yaqulu mirrabbihim malam. Coba pasti adanya perbedaan antara dengungan. Yang ini dengan dengung, yang ini tanpa dengungan. Namanya idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Karena kata idgham adalah idkhal, memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Artinya huruf pertama tidak dibaca, yang dibaca huruf kedua. Yang dibaca adalah rohnya, yang dibaca adalah lamnya, yang dibaca adalah ya-nya. Paham anak-anak semuanya? Insya Allah paham ya. Selanjutnya ini 1, 2, 3 huruf Arab 3 ya. 1, 2, 3 dan 4 ya. Ada 6 tadi kita bicara ya. Selanjutnya hukum nun mati dan tanwin. Yang kelima adalah iqlab atau ikhfa dulu. Ikhfa. Ikhfa berasal dari kata khafiya yakhfi.
Khofya yakhfi. Artinya apa? Yakhfi, khofya yakhfi. Itu artinya sembunyi atau samar, menyamarkan, takut. Kata yakhfi, ana akhafu, berarti akan takut. Kata-kata dari ikhfa. Kalau ikhfa jadi katanya menyamarkan atau menyembunyikan. Artinya menyamarkan atau menyembunyikan, ya. Nah, menyamarkan atau menyembunyikan apa? Yaitu huruf yang 15 hijaiyah. Apa saja huruf ikhfa? Huruf ikhfa adalah apa saja? Ta, sa, jim, dal, kemudian zal, zai, kemudian apa lagi? Sin, kemudian apa lagi? Shin, kemudian apa lagi? Sod, kemudian apa lagi? Dot, kemudian apa lagi? To, kemudian apa lagi? Idho, kemudian apa lagi? Fa, kof, dan kaf. Fa, kof, dan kaf. Jadi hurufnya ada banyak sekali. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof, dan kaf. Yaitu ada 15 huruf ikhfa. Nah, kapan disamarkan? Yaitu ketika bertemu dengan nun mati atau tanwin. Contoh dari ikhfa, contohnya apa anak-anak semuanya? Contohnya Bapak ambil yang mudah. Contohnya dalam surat Al-Kafirun, wala antum. Wala antum. Contohnya adalah antum. Antum. Ada nun mati di sini bertemu dengan tak, maka nunnya tidak dibaca tapi disamarkan ke tak. Jadi wala antum. Memasukkan huruf nun matinya dibaca, jadi bacanya taknya saja. Wala antum. Berapa harakat? 2 harakat. Wala antum. Antum. Kemudiannya adalah ada lagi man sakulat. Contohnya lagi adalah ikhfa adalah man sakulat, nun mati bertemu dengan huruf ta. Man sakulat ini adalah ikhfa. Artinya menyamarkan huruf nun tapi masukkan ke dalam huruf kedua, itu man sakulat yang dibaca sa-nya tapi dengan samar. Samar artinya apa? Nunnya ada sedikit disamarkan, di apa kan namanya, disembunyikan nunnya. Man sakulat. Jadi 2 harokat. Man sakulat, 2 harokat. Baik, selanjutnya ke dalam hukum yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hukum yang ke-6. Apa hukum yang ke-6? Yaitu iqlab. 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 Iqlabun. 1, 2. Iqlab. Iqlab artinya apa? Iqlab dari kata qallaba yuqallibu. Artinya membalik. Artinya membalik. Kalau kalian suka makanan Arab, ada namanya nasi Arab namanya maglubah. Maglubah itu nasi yang dibalik. Nasi yang dibalik namanya maglubah. Dan kata iqlab artinya membalik. Membalik apa? Membalik hukum nun mati tanwin ke dalam huruf ikhfa. Ikhfa hurufnya apa saja? Ikhfa hurufnya hanya iqlab, hurufnya adalah ba. Ba cuma 1 hurufnya. Dan contohnya apa? Contohnya apabila hukum nun mati dan tanwin bertemu dengan ba, maka dibalik cara membaca, membalik menjadi huruf ba. Apa yang dibalik? Yang dibalik adalah nun mati dan tanwinnya. Contohnya apa? Contohnya apa? Iqlab. Mem nun mati coba. Ba dihim. Mem-ba dihim. Caranya bagaimana? Jadi ada sekitar sejari di mulut. Tidak boleh dikacuk rapat-rapat. Mem-ba dihim. Jadi mem-ba dihim cara bacanya. Mem-ba dihim. Tidak boleh baca mem-ba dihim. Tidak dikacuk bibirnya, tapi
ada setengah sedotan. Jadi mim ba'dihim, cara bacanya sama 2 rakaat juga ikhfa. Kemudian yang mohon maaf ini 1 2 idgham bi gunnah, kemudian yang 3-nya kita tadi bicara 5-nya di sini, kemudian yang ikhfa 1 2 3 4 di sini, kemudian 5 di sini. Yang keenam yang terakhir adalah namanya izhar wajib. Apa itu izhar wajib? Artinya wajib dibaca jelas. Hurufnya apa saja? Hurufnya sama dengan huruf idgham bi gunnah, yaitu ya, mim, nun, waw. Ya, mim, nun, dan waw. Perbedaannya di mana? Perbedaannya dalam itu huruf idgham bi gunnah itu dalam 2 kalimat, ya 2 kalimat. Tapi kalau izhar wajib itu berada dalam 1 kalimat. Apabila memang tidak tanwin bertemu dengan huruf ya, mim, nun, dan waw, tapi berada dalam 1 kalimat. Contohnya apa? Contohnya adalah kinwanun. Tidak boleh dibaca kinwanun, harus baca jelas nunnya, kinwanun. Jadi cukup sekian anak semuanya, semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi dalam hukum tajwid yang selanjutnya adalah hukum mim sukun. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Kita tutup dengan doa sesudah belajar. Allahumma inna nas'aluka bi'ilmika, Allahumma inna nas'aluka ilman bima 'allamtanahu wa ilaina 'inda hajatina ilaihi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.